untuk ngeleremke ya, supaya kita mampu wenang kuasa ngeleremke Teja Maya dan Manik Maya, yaitu dengan samadhi. Di video kita udah pernah saya bahas itu di video kemarin itu di Togok Semar Muntal Jagat itu. Ya. Dengan cara samadhi, sama dan adi. Sama itu ya sama, podo, suwung, sunyi, pening. Adi itu luhur, yang tinggi. Ya. Karena itulah kita harus banyak-banyak belajar tentang samadhi. Supaya Teja Maya dan Ismaya lerem, Manik Maya atau sukma sejati kita atau daya hidup kita manunggal, menyatu ya, dengan Sangjang Sukma Kawekas. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, barusan kemarin sudah kita upload video yang berjudul Togok Semar Muntal Jagat. Dan ternyata setelah kita kupas, filosofinya itu adalah filosofi ketuhanan. Bagaimana manunggaling kawula Gusti. Kalau kita bicara untuk kemajuan jagat, untuk kemajuan kehidupan, itu memang antara Teja Maya dan Ismaya harus bekerja sama. Nah, tetapi ketika bicara tentang esensi hidup dan kehidupan, bagaimana sang hidup kita bisa kembali ke sang maha hidup, manunggaling kawula Gusti, tentunya sang Manik Maya harus mampu, harus wenang, harus kuasa untuk ngeleremke, nyuwungke atau ngeningke sang Teja Maya dan sang Ismaya. Ketika sang Manik Maya atau sang daya hidup memiliki wenang, memiliki kuasa ngeningke, nyuwungke Teja Maya dan Ismaya, disitulah akan menuju Sang Hyang Tunggal. Dan itu ternyata adalah filosofi tentang ketuhanan. Sayangnya selama ini cerita-cerita wayang banyak dikaburkan, banyak dirusak oleh dalang-dalang kita yang hanya ngikuti apa ya isinya, mereka berpikir mengikuti pasar. Karena masyarakat kita saat ini sedang mabuk ajaran Arab, akhirnya dicampur aduk sehingga akhirnya menjadi rusak. Memang leluhur kita juga sudah memberikan warning. Kalau soto enak dicampur dengan soto enak, jadi ini mendemi gitu. Itulah yang terjadi dalam budaya kita saat ini. Banyak kadrun-kadrun Blangkonan ini yang mencoba mengakulturasikan antara budaya Jawa, ajaran Jawa dengan ajaran Arab. Kadang-kala mereka teriak-teriak, Jawa digowo, Arab digarap, malah rusak. Karena gambarnya itu tadi, soto enak dicampur soto enak, jadi mendemi. Selama ini cerita pewayangan itu seringkali dirusak oleh para penggiat budaya Jawa itu sendiri, karena tidak memahami esensi dari filosofi ajaran Jawa. Sehingga sampai dalam cerita pewayangan yang beredar di masyarakat ini menjadi enggak jelas kemana juntrungnya, karena sudah keluar pakem. Dan itu sudah terjadi mulai dulu, karena bahkan di serat Babat Tanah Jawi itu juga sudah diplesetkan bagaimana
di situ dijelaskan bahwasanya orang Jawa ini keturunan dari jin. Jadi orang Jawa itu keturunan dari Arjuna itu terus Pandu ke ke Manikmaya, terus Sangjang Menang, Sangjang Tunggal, dan lari-larinya itu ke Nur Cahyo, Nuroso, Nabi Sis, Nabi Adam. Jadi padahal Sangjang Tunggal itu seharusnya adalah konsep ketuhanan, kok masih ini keturunan Adam, keturunan orang Arab. Jelas-jelas sangat merusak. Sementara setelah kita pelajari cerita Adam sendiri itu yang menceritakan dalam Moses. Kalau seandainya pada waktu itu Moses tidak bercerita tentang Adam, ya Adam itu tidak ada. Itu pun kalau kita hitung kronologi masa, usia Nabi Adam baru kurang lebih 11.600 tahun yang lalu. Sementara banyak fosil-fosil Homo javaensis usianya sudah 200.000 tahun yang lalu, bahkan ada yang berusia sampai 10 juta tahun yang lalu. Ini kan terjadi pengerusakan dan pengkaburan. Tadi siang saya sempat mendapatkan penggalan video. Kalau dilihat dari suaranya, sepertinya suaranya MH Ainun Najib yang mengatakan Jawa itu bayi Arab dan bayi Israel. Karena memang lebih tua Jawa dari sisi peradaban. Dan spiritual culture itu bagian dari peradaban, bagian dari budaya. Ketika bangsa lain ya, belum mengenal tentang peradaban yang maju, tentang konsep ketuhanan, leluhur Jawa sudah mengenal. Sehingga orang Israel pun menyebut Tuhannya adalah Yahweh. Yahweh itu tulisannya JHWH. Kalau kita menulis Jawa dengan aksara Jawa kan berarti Jo, Ho, Wo, Ho. Nah, setelah sudah kita kupas tentang filosofi Togok Semar Nguntal Jagat, nah ini kita lanjutkan kelanjutannya. Sekarang kita akan bicara, kalau kemarin kita bicara tentang Manik Moyo yang harusnya wenang untuk wening menuju Sangjang Tunggal, sekarang kita akan bahas siapa pasangannya Manik Moyo. Coba para pemirsa renungkan, masih hafal enggak cerita wayang, terutama Pakem, siapa pasangannya Manik Moyo? Nah sebelum kita bahas, ini biar dibuka tembang dulu sama Bu Nani, katanya suaminya sinden demit. Monggo Bu Nani, tembangnya. Rahayu. Santi Mulyo, Santi Mulyo, Luhur mulyaning negara Indonesia langgeng merdeka. Talen saking kolonging sedyatama manunggaling sesama cipta rasa budi karso. Kumelaring memayuha yuning bangsa Basuki yuwana sernapa posang saya
nyorom Indonesia langgeng merdeka. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Saged Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Kembangnya bagaimana kita bangsa Indonesia itu merdeka. Nah, tujuan kita memang kepingin bangsa kita merdeka jiwa raga. Karena selama ini kita belum merdeka jiwa raga, baru merdeka kamuflase. Kalau merdeka raga barangkali ya kita sudah terjajah, sudah terlepas dari penjajahan secara fisik. Dengan sejak diproklamasikan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno-Hatta, ini kita udah merdeka secara raga, tapi secara jiwa begitu. Nah, ketika kita bicara merdeka jiwa raga, inilah salah satu visi misi besar kita, yang kita rutin terus memproduksi video-video arahnya ke sana muaranya. Nah, kalau kita hanya ingin sekedar damai, barangkali kita akan bicaranya kita akan bicara kondisi yang seperti saat ini, bahwasanya semua agama baik, kita harus rukun. Terus akhirnya dengan kata-kata tadi, ajaran luhur Nusantara itu diinjak-injak, dimatikan. Ya kita damai, tapi kedamaian itu kedamaian kamuflase, bukan kedamaian sebenarnya. Dan itu belum merdeka. Sehingga saat ini bisa kita lihat bagaimana budaya kita dihancurkan, dimatikan, sementara kita malah menjunjung tinggi budaya bangsa lain. Toh spiritual culture itu juga budaya spiritual. Dan setiap bangsa itu memiliki konsep spiritual culture sendiri-sendiri, karena perkembangan spiritual culture itu sesuatu yang tidak akan terlepaskan dari perkembangan culture atau perkembangan budaya. Ketika gerakan-gerakan kaum agamis yang moderat yang semakin berkembang, dalam satu sisi memang landai-landai saja kegiatan masyarakat itu dalam bersosial budaya. Tapi dalam satu sisi budaya kita dimatikan pelan-pelan. Termasuk yang berkali-kali kita bahas dan termasuk yang akan kita bahas nantinya. Tapi ketika gerakan-gerakan agamis radikal itu menguat, sebenarnya di situ malahan akan munculnya pergerakan-pergerakan budaya yang juga menguat. Sehingga beberapa waktu yang lalu, terutama pada masa pemerintahan SBY, itu kekuatan agamis radikal kan menguat. Bahkan pemerintah waktu itu ikut mendukung gerakan-gerakan agamis radikal. Tapi di sisi lain gerakan-gerakan budaya juga menguat. Kenapa? Itu hukum alam. Ketika muncul siang pasti akan muncul malam. Ketika muncul panas akan muncul dingin, itu hukum alam. Mudah-mudahan ini semakin menyadarkan kita semua. Nah, ketika munculnya agamis radikal yang tidak diwaspadai, ini akan terjadi pertarungan. Kalau kita kalah ya habis-habisan total, habis. Ya. Tapi kalau kita menang ya kita jadi merdeka, gitu. Merdeka jiwa raga. Tapi ketika bergeraknya, berkembangnya agamis moderat, landai-landai saja, landai. Tapi di sisi lain budaya kita pelan-pelan mati, seperti kita saat ini.
yang benar-benar menyolok di mata kita itu apa? Bangsa ini lebih mengedepankan menghabiskan anggaran ratusan triliun untuk mengembangkan budaya dan bahasa serta huruf Arab, sementara budaya, bahasa dan huruf Jawa, huruf Batak, huruf Dayak, huruf Buton, huruf daerah yang lain ini nggak diapa-apakan. Contoh saja pengalaman saya 2 hari terakhir ya, mulai saya ada kegiatan di Balai Desa Kedung Salam Donomulyo dan tadi siang di kegiatan ulang tahunnya Mas Tito. Ini nampak sekali bahwasanya banyak di antara kita tidak ngerti tentang aksara Jawa. Tapi bangsa kita, saya yakin ketika dia ditanya tentang aksara aksara, budaya dan bahasa Arab, mereka ngerti. Walaupun hanya sekedar ngerti bahasanya saja, tidak ngerti artinya, nggak ngerti maknanya. Karena digiring untuk menjadi hafalan. Mereka digiring membaca saja, hafal saja, katanya sudah dapat reward gitu loh. Tanpa harus ngerti artinya tuh sudah dapat reward. Yang tadi reward tadi katanya kunci masuk ke surga. Padahal ya nggak nyambung gitu loh. Karena surga itu milik orang Jawa, tentunya kalau ingin dapat kunci surga ya harus belajar budaya Jawa gitu. Karena di dalam ajaran Daya itu nggak ada kata surga. Surga itu bahasa Jawa. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas bagaimana sang Manik Maya harus menang untuk menjadi wening suwung menuju Sang Hyang Tunggal. Sekarang kita bahas pasangannya Manik Maya. Nah, coba siapa pasangannya Manik Maya? Ini yang punya ide ini tadi kan Bu Nani, karena seneng wayang. Ya, pasangannya Manik Maya adalah Durga. Durga atau Uma atau Parwati. Ya. Ketika Manik Maya menjadi raja ing Kaindran, Manik Maya itu kan raja di Kaindran, Indra. Karena ketika bicara tentang Teja Maya, bicara tentang Ismaya, ini adalah bagian dari indra manusia. Manik Maya itu rajanya Indra. Lalu dikatakan Manik Maya itu rajanya dewa, raja yang Kaindran. Tetapi beliau juga punya asisten yang menjadi raja di Kaindran, namanya Bathara Indra. Karena Manik Maya itu bukan sekedar indra yang secara visual. Kalau indra yang secara visual itu kan merupakan ini putra dari Ismaya. Jadi Bathara Indra, Bathara Brahma ini adalah putra dari Ismaya. Nah, ketika Manik Maya menjadi raja dewa di Kahyangan, tempat bagaimana kita berproses menuju Sang Maha Pencipta. Sehingga Manik Maya adalah raja di Kahyangan. Ka itu menuju, yang itu manifestasi Tuhan. An itu adalah akhiran yang untuk menguatkan. Bagaimana kita Manik Maya kita, sukma sejati kita untuk mampu berproses menuju pada Tuhan. Sehingga dikatakan Manik Maya Raja Kahyangan.
Pasangannya siapa? Pasangannya adalah Parwati. Dalam masa tertentu disebut Parwati, dalam masa tertentu disebut Uma, masa tertentu disebut Gauri, masa tertentu disebut Seti, masa tertentu disebut Durga. Antara Durga dan Manik Maya ini pasangan, digambarkan suami istri. Kenapa? Kalau jiwa kita di dalam ajaran Jawa kan diarahkan untuk menjadi sang Manik Maya, supaya wenang, wening, suwung, menusang yang tunggal. Tapi kalau jiwa kita ini tidak bisa menuju ke sana, kita akan tersesat. Ke siapa? Ke Durga. Durga, kita menjadi pengikut Durga. Kita menjadi penghuni pasetran Setro Gondomayit. Sehingga di dalam ajaran Jawa sejak dahulu kala kita sudah diarahkan untuk tidak menjadi penghuni pasetran. Kita diarahkan tidak menjadi penghuni kuburan. Jadi setro atau pasetran ini memang bahasa Jawa kuno. Kalau sekarang orang menyebutnya adalah kuburan. Sehingga Durga adalah Bathari Durga, itu adalah raja di Setro Gondomayit. Barangkali pemirsa yang sering nonton wayang barangkali nggak paham juga kenapa kok Durga itu raja ing Setro Gondomayit. Padahal kata-kata ini kan jelas, tapi kan kadang-kadang orang nggak berpikir, tidak apa ya, istilahnya memikirkan. Durga, Setro Gondomayit. Kita menjadi pengikut Manik Maya ataukah pengikut Durga itu pilihan kita. Kalau kita ingin menjadi jiwa yang kesasar, menjadi penghuni kuburan, menjadi penghuni Setro Gondomayit, itu pilihan kita. Bagi orang yang cerdas, tentunya ya tidak mau. Sehingga ketika terjadi perselingkuhan atau hubungan yang tidak semestinya antara Manik Maya dengan Uma, hubungan yang tidak semestinya dan tidak pada waktu yang tidak semestinya, akhirnya lahirlah Bathara Kala. Jadi yang berhubungan antara Siwa ya, atau Manik Maya ini memang pasangan dengan Uma. Ya. Jadi ketika ada terjadi hubungan yang tidak semestinya, ini dalam posisi bukan Parwati dan belum dikatakan Durga, yaitu masih Uma. Dan juga bukan Bathari Dewi Kali. Dewi Kali itu juga pasangannya, nama lain dari Durga. Karena Siwa, ya, Manik Maya itu kan sudah merupakan Manik Maya. Ini merupakan Sang Sukma Sejati kita. Tapi Manik Maya itu juga Siwa. Karena datangnya dari antah berantah, ya, misalnya dari awang wung, dari angkasa datangnya. Dikatakan awang wung, dikatakan angkasa karena kita tidak tahu dari mana datangnya Sang Manik Maya. Ketika Manik Maya berhubungan dengan Uma, berhubungan dengan Parwati, tapi tidak pada waktu yang bagus, yang tidak semestinya, ya. Ini bukan lagi Parwati, tapi menjadi Uma.
Nah, setelah terjadi hubungan yang tidak semestinya, lahirlah Bathara Kala dan Uma menjadi Durga. Uma itu artinya ibu juga. Uma artinya juga ibu. Apa mirip dengan Umi bahasa Arab ya? Barangkali, karena bahasa Arab itu bahasa muda. Ketika kita bicara ilmu pengetahuan, mohon maaf saya tidak merendahkan bahasa Arab. Walaupun MH Unun Najib pun mengakui ketika bicara peradaban, Jawa itu baik Arab, baik Israel gitu. Bahasa Arab itu bahasa muda yang terjadi pergeseran dari bahasa Ibrani, bahasa Israel, bahasa Yahudi. Karena pada waktu itu terjadi hubungan yang tidak semestinya, di tempat yang tidak semestinya, di waktu yang tidak semestinya. Inilah terjadi pergeseran jiwa kita ketika kita tidak mampu untuk menuju Sang Manik Maya yang manunggal, yang wenang, wening, dan Sangjang Tunggal. Kita akan bergeser dari Uma bergeser ke Durga. Karena menjadi buruk sekalipun, itu juga hasil dari perbuatan Uma dan Siwa, Ibu Pertiwi dan Bopo Angkoso. Tetapi di tempat yang tidak semestinya dan di waktu yang tidak semestinya. Akhirnya menjadi Bathara Kala. Kala itu artinya waktu. Dan waktu itu akan terus memakan kita kalau kita tidak mampu mengalahkan waktu. Akhirnya Durga menjadi raja di Setro Gondomayit. Kita menjadi penghuni kuburan, penghuni Setro Gondomayit. Dan Durga ini akan terus-menerus ya, mengajak kala atau waktu, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kala ya, untuk apa? Untuk mengajak atau menyesatkan, menghasut. Menghasut siapa? Menghasut anak-anak Ismaya dan anak-anak Tejamaya. Sehingga dalam berbagai cerita pakem itu pasti datangnya Durga untuk menghasut putra-putra Ismaya dan Tejamaya. Siapa itu putra Ismaya dan Tejamaya? Kita semua ini putra Ismaya dan Tejamaya, karena Tejamaya dan Ismaya itu kan di dalam tubuh kita semua. Tejamaya adalah pikiran, Ismaya adalah rasa. Ini yang sudah kita bahas di video kita kemarin. Video yang kita bahas ini berkelanjutan. Ini atas permintaannya Bu Nani, karena katanya suka wayang. Suka wayang tapi nggak ngerti wayang gitu loh. Nah, biar paham. Sehingga kalau kita terpleset ya ke sana ya, itu adalah pilihan kita. Kita menjadi pengikut Durga Setro Gondomayit, ya, penghuni kuburan yang tidak jelas ujung pangkalnya, tidak tahu kapan jadi kita penghuni kuburan. Dan anehnya bangsa kita seneng banget loh kalau dikatakan leluhurnya itu penghuni kuburan gitu. Terus didoain setiap waktu tertentu, berdoa pada penghuni kuburan. Karena ketidakpahaman bangsa kita. Termasuk saya, dulu waktu nggak paham ya seneng banget itu. Malam tertentu, ya semua ngumpul di rumah, berdoa pada leluhur penghuni kuburan, leluhur Pak Sutrimo. Wes. Orang ngerti artinya, tapi seneng gitu loh waktu itu.
Nah, setelah kita paham kan kita akhirnya kan, oh begitu. Ya. Seharusnya bagaimana? Coba pemirsa renungkan. Apakah Anda senang kalau Anda dan leluhur Anda itu menjadi pengikut Durga, penghuni kuburan, Setro Gondomayit? Coba dijawab. Nah ini supaya gayeng kondo takon. Bu Nani ya harus memulai yang sing seneng wayang kok. Saya kira ya semua Semua seneng iya. Rahayu. Saya kira pasti di sini itu semua suka karena wayang itu ya Budaya kita. Sama budaya kita juga memang menampilkan tokoh-tokoh yang cantik, sifatnya baik maupun jelek itu memang mengandung sebuah karakter, mempunyai itu filosofi. Nah ini yang mau saya tanyakan, tadi dikatakan bahwa orang Jawa itu banyak Israel dan banyak Arab. Itu video yang mengatakan Emma Ainun Najib itu apa betul atau gimana? Apa itu suatu karangan atau nepak-nepak saja? Saya kok nggak percaya sih, masa kita itu banyak orang seperti itu. Kalau gitu kan mereka itu cucu kita, tapi kenapa kok ajarannya kok tidak malah ngajari kita? Iya. Untuk ngajarin baik. Mereka tidak mengikuti ajaran kita, gitu. Terutama ajaran Jawa. Kok terjadi semacam pembelokan. Mestinya kalau dia itu cucu kita, mestinya kan ya kita bisa mengiring mereka untuk iki lho ajaran ini kan sepertinya maksud saya seperti itu. Terus tadi dikatakan bahwa satu rangkaian itu adanya Ismoyo, Tejomoyo, Manikmoyo. Nah untuk melengkapi itu perilaku apa yang kita lakukan agar kita dalam menuju yang wening atau itu tadi agar kita tidak kesasar, yang akhirnya dari suatu hubungan yang tidak semestinya akhirnya bisa melahirkan Bedorokolo. Nah kalau sudah gitu kita melihat pengaruh dari yang sifat-sifat yang dari Dewi Parwati yang baik itu akhirnya menjadi sifat yang tidak baik. Akhirnya seperti Durga itu kan Dewi Durga, Parwati, Uma itu kan satu orang sudah memiliki berbagai karakter kan itu. Jadi kalau suatu kejadian yang tidak semestinya itu kalau kita itu salah jalan sedikit akhirnya kita terpeleset dan akhirnya hal yang baik tadi karakternya menjadi jelek, yaitu yang dilambangkan oleh Durga yang disebut yang menguasai Setro Gondomayit. Nah, bagaimana caranya agar suatu tindakan kita tidak terpeleset ke situ. Dan otomatis kalau sudah terpeleset ke situ, tadi dikatakan bahwa ajaran Kulon Kali itu kan mengarah ke nunggui Setro Gondomayit itu. Kalau saya jelas tidak mau. Nggak ada kepastian kapan itu, nunggu sampai kapan. Nah, bagaimana dengan ajaran Jawa? Apakah menunggu dan menunggu itu apakah seperti ajaran Kulon Kali yang namanya penunggu kuburan? Saya tidak mau. Apakah di ajaran Jawa itu ada semacam penunggu kuburan? Kalau setahu saya, setelah saya itu ikut dengan penjenengan itu kemanapun kan saya juga dalam hati juga tulus, memang saya mengikuti. Kalau suatu kurungan jebol makanya miber kan itu, terus bagaimana caranya
sang burung itu agar bisa lepas, bebas. Itu terus kita mengadakan penyempurnaan sukma itu kan akhirnya membantu sang burung untuk menuju ke yang sukma pangkas kan itu. Terus apakah ini yang dimaksud dengan penunggu kuburan itu? Apakah ajaran Jawa itu seperti itu? Ataukah yang kita laksanakan penyempurnaan sukma itu? Terus yang hilang update. Nah, saya pernah dengar bahwa teman saya itu dalam keadaan siang seperti semedi itu ditemui oleh Dewi Parwati. Itu di Candi Badut. Yang saya tanyakan, apakah Dewi Parwati itu ada hubungannya dengan Candi Badut atau leluhur orang-orang di sekitar itu? Terima kasih. Rahayu. Terima kasih. Kalau pertanyaan yang pertama, apakah benar Jawa itu baik Arab dan Israel? Sebenarnya pertanyaan itu yang bisa menjawab ya Mbak Ainun Najib, karena bahasa itu beliau yang ngomong gitu, yang bicara. Itu di videonya banyak kok di YouTube itu. Saya tadi siang dapat penggalannya, nggak tahu beliaunya itu pas ceramah di mana saya nggak tahu ya. Jadi beliaunya yang bicara. Tapi ketika kita bicara secara kronologi ya, yang saya tahu memang ya tidak menutup kemungkinan gitu loh. Karena dari berbagai literasi yang ada, ya. Sebagai contoh literasi dari teman-teman Hindu di India, bahwasanya ketika Aswatama itu kalah perang, dia lari ke Timur Tengah. Bahkan menurut versi Hindu India termasuk tentang apa yang ada di Timur Tengah, yaitu Ka'bah dan apapun yang di situ itu merupakan yang membangun itu adalah Raja India, dan itu adalah merupakan peninggalan dari Siwa, sehingga batu hajar aswad tadi. Nah, kebenarannya bagaimana kita juga belum tahu, karena yang disampaikan di berbagai video di YouTube banyak itu yang bercerita tentang Aswatama ke Timur Tengah itu. Nah, dan kalau kita renungkan memang ada kebenarannya, tapi apakah itu sudah kebenaran sejati? Nah, itu yang saya belum tahu, kita semua belum tahu. Apalagi kalau kita lihat dari perkembangan peradaban, memang dari ajaran-ajaran Jiwa Buddha bergeser ajaran menjadi Hindu India, ini kan jauh lebih tua. Tentang Veda itu jauh lebih tua. Di situ menggambarkan tentang bahkan puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Memang ketika bicara ranah agama kan bicara ranah iman, ranah kepercayaan, sehingga tidak bisa saling untuk saling bantah membantah. Yang mempercayai tentang ajaran Arab ya silakan saja, yang mempercayai tentang ajaran India silakan saja, dan kita tidak dalam ranah untuk itu gitu. Tapi di sisi lain ketika saya pelajari juga ya bagaimana orang Israel. Jadi dulu itu namanya Bapak Yakub ya, atau Nabi Yakub itu kan punya 12 putra. Awalnya mereka menyembah Tuhan ya. Ini Tuhannya adalah Yahweh. Nah, setelah itu mulailah kedatangan orang-orang Moses. Orang-orang Moses ini membawa konsep ketuhanan yang dari bahasa Sumeria, dari Mesir kuno. Karena pada masa bangsa Sumeria Mesir kuno
ini kan ada dua kelompok. Satu menuhankan matahari, yang dalam bahasa Sumeria itu adalah Aun-An atau Aunaki, sehingga mereka mengangkat raja dengan gelar Fir'aun. Fir'aun itu bukan satu sosok, ya. Gelar. Ya. Terus ada kelompok, ya, yang menuhankan bulan. Di dalam bahasa Sumeria, bahasa Mesir kuno, bulan itu adalah ilal atau ilah. Nah, dalam perkembangannya Moses ini kalah dengan kelompok yang menuhankan ilah atau bulan tadi kalah dengan kelompok yang menuhankan matahari. Akhirnya Moses menyeberang Laut Merah, ketemu dengan bangsa Israel atau bangsa Bapak Yakub tadi. Ini sejarah yang pernah saya baca. Nah, dari 12 anak Yakub, ini ada yang masih bersikukuh menyembah Tuhan Yahweh. Dari 12 anak Yakub yang menjadi 12 suku, ini 2 yang masih menyembah Yahweh, yang 10 tidak. Yang 10 kena pengaruh Moses. Sampai adanya sebuah kitab yang berbunyi apa? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapapun yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Kemarin ada pemirsa kita itu yang komentar, oh bangsa Indonesia ini terkutuk itu karena banyak yang mengutuk bangsa Israel. Karena bangsa Indonesia banyak yang mengutuk bangsa Israel, akhirnya bangsa ini menjadi bangsa yang terkutuk, bangsa yang kualat katanya. Di komentarnya pemirsa tadi, saya tidak menanggapi. Karena apa? Karena saya tidak mau masuk konflik di situ. Ini kan konfliknya orang yang memuja bangsa Israel dan yang memuja bangsa Arab. Saya nggak mau terjebak di situ, sehingga saya mau jawab. Sehingga kalau argumennya tadi seperti itu, saya tidak mau masuk lebih dalam ya. Tapi walaupun di dalam literasi yang pernah saya baca mengiyakan apa yang disampaikan Mbak Ainun Najib tadi, tapi yang mengatakan Jawa itu baik, Arab kali Israel itu kan beliau tuh. Tentunya punya jawaban ya beliau gitu loh, secara spesifik gitu. Saya menjawab sesuai dengan literasi yang pernah saya baca. Nah, pertanyaan Bu Nani yang kedua, di dalam ajaran Jawa itu apakah diajarkan mengarah pada penghuni kuburan atau tadi sudah saya sampaikan ajaran Jawa ini kan orang yang Jawa ya, bukan sekedar suku Jawa ya, tentunya diarahkan untuk memperkuat Manik Maya, menjadi mengikuti geraknya Manik Maya supaya Manik Maya kuat, wenang, kuasa, ya. Ngeningke Teja Maya dan Ismaya untuk menuju Sanjang Tunggal. Tapi ketika terjadi perselingkuhan atau hubungan yang tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya, akhirnya Sang Uma menjadi Durga, menjadi raja di Setro Gondomayit. Dan itu pilihan kita semua. Kita mau menguatkan Manik Maya ataukah kita ngikuti Durga, menjadi penghuni kuburan, menjadi penghuni Setro Gondomayit. Nah, seharusnya bagaimana di dalam ajaran Jawa ya? Ini sama-sama ajaran Jawa dan ini pilihan untuk kita. Kita ini mau menjadi pengikut Durga Setro Gondomayit ataukah Manik Maya menuju Sanjang Tunggal. Ini adalah pilihan kita. Bagaimana kalau kita terjadi hubungan yang tidak semestinya dan di tempat yang tidak semestinya, waktu yang tidak semestinya, akhirnya muncullah lahirlah Bathara Kala. Bathara Kala itu adalah muncul dari perbuatan kita sendiri. Karena sesuatu yang tidak semestinya. Kala itu artinya waktu, dan Bathara Kala itu memang digambarkan yang buta gede karena siap memakan diri kita. Kalau kita sampai tidak mampu mengalahkan waktu kita. Sehingga
kalau kita ingin menguatkan manik maya, itu tadi caranya. Dalam kehidupan kehidupan bersosial budaya, ini teja maya dan es maya harus bersatu, bekerja sama. Kalau tidak mampu kerja sama, contoh ini ada salah satu saudaranya teman kita, anggota kita. Karena dia terlalu memuja teja maya, akhirnya jadi stres. Pikirannya, angan-angannya itu angah-angah, punya rumah yang bagus, punya serba. Nah, dia membangun rumah, ya, ngikuti teja maya. Tidak ada keseimbangan dengan es maya. Akhirnya hutangnya banyak. Ketika hutangnya banyak, ketika ditagih hutang, dia bingung, stres. Sampai saudara kita itu dia punya sapi, suruh ngopeni, sapinya pun dijual, padahal dia cuma buruh ngopeni. Stres sampai teman kita itu sempat mau diacungi ini pakai pedang, diacungi buding. Nah, karena memang orang stres itu. Diacungi buding, ketakutan, lari, tiba, ya, jatuh, ketimpa jemuran. Kasihan ini. Nah, saya nggak perlu sebut namanya karena tujuan kita bukan mau membuka aib seseorang, tapi ini ada contoh. Ketika seseorang terlalu memuja teja maya, stres, kegedean angan-angan gitu loh. Sehingga ketika bicara kehidupan, ya, bersosial budaya harus seimbang antara teja maya dan es maya, bekerja sama. Tapi ketika sang manik maya supaya mampu muncul, teja maya dan manik maya harus dikendalikan, dileremke, diweningke, disuwungke supaya manik maya mampu ke Sangjang Tunggal. Itu ajaran kita. Bagaimana gerak nyata gitu. Ini tadi kan cerita wayang ya. Untuk ngeleremke, ya, supaya kita mampu wenang kuasa ngeleremke teja maya dan manik maya, yaitu dengan samadhi. Di video kita sudah pernah saya bahas itu di video kemarin itu di Togok Semar Nguntal Jagat itu. Nah, dengan cara samadhi, sama dan adi. Sama itu ya sama, podo, suwung, sunyi, pening. Adi itu luhur, yang tinggi. Ya. Karena itulah kita harus banyak-banyak belajar tentang samadhi. Supaya teja maya dan es maya lerem, manik maya atau sukma sejati kita atau daya hidup kita manunggal, menyatu, ya, dengan Sangjang Sukma Kawekas. Ini ajaran Jawa seharusnya ke sana. Walaupun ketika terjadi kita tersesat, terjadinya hubungan yang tidak semestinya, kita menjadi penghuni Durga Setro Gondom, ini juga ajaran Jawa. Dan ini pilihan kita mau yang mana gitu loh. Jadi ajaran Jawa itu komprehensif. Semuanya itu pilihan kita. Di dalam ajaran Jawa tidak ada ajaran yang mengatakan apa? Kita melakukan apapun seizin Tuhan. Kita melakukan sekarang kalau melakukan apapun itu merupakan seizin Tuhan. Berarti apa? Manusia itu tidak harus bertanggung jawab dengan perilakunya. Kenapa? Mencuri katanya kalau Tuhan nggak mengizinkan nggak bisa mencuri. Dia melakukan kejahatan kalau tanpa izin Tuhan juga nggak bisa. Ya. Kalau manusia melakukan kejahatan-kejahatan itu semua ada sang sutradara yang disebut Tuhan tadi, berarti manusia tidak perlu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Dan ini terjadi di dalam ajaran Kulon Kali. Dalam satu sisi katanya semuanya seizin Tuhan, ya. Tapi di satu sisi katanya nanti disiksa. Loh, rancu tuh ajarannya tadi. Kalau kita mau jujur, katanya semuanya Tuhan, kehendak Tuhan. Loh, berarti kalau semua kehendak Tuhan kan orang mau mencuri, mau membunuh, mau melakukan kejahatan, seharusnya dia nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Yang sutradara toh. Seharusnya bertanggung jawab. Kalau dalam ajaran Jawa enggak. Semua ngunduh wae Pak Karti, semua itu pilihan kita sendiri. Kita mau menjadi penghuni Setro Gondomayit, pengikut Durga, ataukah kita menjadi sang manik maya, itu pilihan kita.
Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, mundur yang pakarti. Sehingga kalau kita ingin menjadi manik maya, tentunya tadi teja maya, es maya harus bekerja sama. Ini dalam kehidupan. Karena kehidupan itu nyata dan harus kita jalani. Jangan suka pergi ke petilasan-petilasan, tirakat, ya, ke gunung, ke punden, tapi lupa bekerja. Ini juga tidak boleh. Kalau ke punden, terus ritual-ritual, ini kan hanya gedekne sang es maya. Teja maya ini nggak diajak. Akhirnya apa? Banyak orang-orang teman-teman kita itu sering melakukan ritual ke punden, ke pantai, ke gunung, ya, tirakat, nang guwo. Tapi anak istrinya terlantar. Banyak anaknya teman-teman kita saya tanya, kerjanya apa? Sekolahnya di mana? Sekolahnya kadang-kadang cuma sampai SD, SMP. Akhirnya kerjanya apa? Cuma jadi, mohon maaf, kerja kasar. Kenapa? Karena bapaknya bingung ritual gitu loh. Tidak ada keseimbangan antara teja maya dan es maya. Nah, itu tidak boleh. Tetap kita harus menjalankan kehidupan tadi. Teja maya, es maya bekerja sama untuk menjalani kehidupan. Tapi ketika untuk menuju Sangjang Sukma Kawekas, teja maya, es maya dileremke, diweningke, disuwungke. Itulah sebabnya kita juga ada pembelajaran tentang samadhi. Tapi pembelajaran samadhi itu sebenarnya adalah kembangan pelengkap dari apa yang kita lakukan. Kita menggali tentang ajaran Jawa, tapi kita sendiri nggak melakukan, kan terjadi terasa lucu gitu loh. Dan itu merupakan perilaku tujuan pribadi kita masing-masing. Tapi kalau yang menjadi visi misi besar kita adalah bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa ini, kita menyadarkan bangsa ini supaya bangsa ini bangkit menjadi merdeka jiwa raga. Ini visi misi besar kita. Sehingga nanti kurungane manuk iki jebol, raga ini sudah nggak bisa dipakai, ya sudah kita tinggalkan, jangan kita tunggui. Digambarkan yang kurungane manuk jebol, manuknya mabur. Mabur kemana? Menyatu kepada alam semesta. Alam semesta itu adalah manifestasi Tuhan. Karena manusia adalah merupakan percikan dari Sang Maha Hidup. Nah, perkara setelah menyatu dengan alam semesta, sang manuk tadi, sang burung tadi, apakah dia nanti melebu kurungan maneh, tapi beda kurungan? Ataukah tetap nyawiji manunggal dengan alam semesta? Itu sudah kehendak sang energi, itu sudah kehendak sang maha energi, kehendak sang daya hidup dan kehendak sang maha hidup yang sudah manunggal tadi. Sehingga tidak menjadi penghuni kuburan. Tapi kalau kita kesasar, ya, terjadi perilaku yang tidak semestinya, di waktu yang tidak semestinya, akhirnya munculnya Bathara Kala, akhirnya kita menjadi penghuni kuburan, ya, Setra Bondo mayit. Itu pilihan kita. Nggih, sampun paham nggih benane nggih. Yes. Nen? Oh nggih. Oh nggih, ya Pak yang ngerti. Candi Badut ini adalah cerita Raja Gajayana. Ya. Gajayana dari dalam cerita tadi, Gajayana itu adalah putri dari Parwati. Sehingga ketika ada orang yang pergi ke Candi Badut kok samadhi ditemui Dewi Parwati, lah memang Candi Badut adalah karya dari Raja Gajayana, dan Gajayana adalah putri putranya dari Dewi Parwati. Ada hubungannya. Tapi Dewi Parwati ini belum menjadi Uma dan menjadi Durga. Ini filosofinya kata. Dewi Parwati adalah Dewi gambaran ibu yang penuh cinta kasih, penuh kemakmuran.
Tapi kalau sudah menjadi umma itu masa tersedental, umma itu terus menjadi durga, itu sesuatu yang menjadi yang tidak baik. Ya. Ada tanya lagi, monggo. Jadi untuk menjaga agar terjadi keseimbangan tadi, berarti agar kita tidak terpeleset. Tadi kan saya tanyakan perilaku. Berarti itu dengan samadhi itu ya, caranya. Terus saya tanyakan lagi, sekarang kan maraknya kebangkitan di mana-mana. Sebenarnya itu apakah kita itu tidak bisa kita bersatu untuk supaya kita itu ada perhatian dari pemerintah. Nah, tadi katanya bertriliun untuk mengembangkan bahasa pelajaran pulau kali. Kenapa sih kita kok nggak bisa? Apakah itu tidak ada semacam gerak gerak untuk ya menyemangati kita untuk menuju ke sana, itu apakah nggak ada agar kita itu mendapat perhatian gitu, agar seimbang gitu. Masa yang diopen ini ajaran pulau kali aja, sedangkan ajaran Jawa kita sendiri itu diabaikan. Padahal ajaran Jawa itu kan pesan moralnya itu sangat bagus. Jadi kalau sampai hilang kalah dengan ajaran ulun kali kan emang. Apalagi seperti saya ini yang sudah tercerahkan, membayangkan mendane kalau pihak-pihak terkait itu memperhatikan kita. Itu Rahayu terima kasih Bu Nani. Rahayu. Kalau tanda takon. Ingin penjelasan manik maya itu sebenarnya itu apa sih? Dan Teja Maya itu apa? Demikian. Terima kasih. Rahayu. Jadi yang disampaikan oleh Bu Nani, apakah kita tidak bisa untuk bersatu? Kesadaran itu kan munculnya pada pribadi kita masing-masing. Kesadaran itu tidak bisa dipaksakan, karena itu adalah jiwa. Ya kalau raga bisa dipaksa. Sebagai contoh gini, orang kena stroke, ya, dipaksa untuk beraktivitas bisa, dipaksa. Tapi kalau yang namanya kesadaran jiwa itu kan nggak bisa dipaksa. Kita gambarkan begini, ketika ada anak-anak muda yang sedang mabuk minuman keras, ya, di pinggir jalan, kadang-kadang dia teriak-teriak, nanti berbeki kuping, ya, sampai dia teriak-teriak, ya, ini gambaran orang mabuk tadi. Dan ini terjadi loh di bangsa kita, hampir setiap saat bengok-bengok, berbeki wong ngaso, Tuhane kayak adoh banget. Atau Tuhane budek gitu loh, dibengoki nganti banter. Orang-orang mabuk seperti tadi ya. Kalau kita kita aru-aru secara vulgar, kita tidak akan dapat simpati kok. Bisa-bisa malah kita menjadi musuh mereka. Di gambaran anak muda mabuk ini biasanya kan sekali waktu kita lihat anak muda mabuk pinggir jalan, bengok-bengok, teriak, berbeki wong turu. Ya. Coba kita aru-aru, kita jadi musuh mereka. Ya. Dan caranya bagaimana untuk menyadarkan orang mabuk tadi? Caranya dengan pelan-pelan, seperti yang kita lakukan ini. Orang yang menjabat di pemerintahan kan juga manusia, juga sesama anak bangsa. Ya. Sehingga yang kita sadarkan seluruh anak bangsa, entah yang duduk di pemerintahan maupun yang tidak. Kesadaran itu yang sedang kita perjuangkan. Karena kalau yang ramai belum sadar itu juga repot. Saya beberapa kali ketemu orang itu ketika awalnya saya diam, ketika saya dipaksa untuk bicara, berdiskusi ya. Ketika saya ngomong, dia nggak mampu menyangkal argumentasi saya, nggak mampu. Ujung-ujungnya marah kok. Tersinggung, marah. Katanya kita jelek-jelekan. Enggak, kita nggak jelek-jelekan. Saya sepakat kok.
untuk tidak menjelek-jelekan ajaran orang lain. Karena di dalam ajaran Jawa sendiri mengatakan yen awe enduding eleke liyan, ya. Satu ke sana, tiga ke diri kita. Kebenaran itu tidak kemana-mana. Coba kalau enduding kan pasti gini. Ngelek-elek liyan, satu ke sana. Ini tiga itu kan menuju diri kita. Ini yang ini kan kebenaran itu kan selalu pada tempatnya. Yo gak merono, yo gak mrene gitu kan gini kalau mau enduding. Ini kan simbol kan. Sehingga di dalam ajaran Jawa nggak perlu kita ngelek-elek liyan gitu. Tetapi demi menyadarkan bangsa ini sangat perlunya sekali kita apa? Membongkar tabir, membuka tabir. Yang merah katakan merah, yang hitam katakan hitam, yang kuning katakan kuning. Mudah-mudahan kesadaran itu semakin hari semakin tumbuh. Karena beberapa kali saya lihat itu para mantan-mantan pejabat itu sampai kadang-kadang tak guyoni. Ketika dia duduk ya menjabat, dia ini mabuk gitu. Setelah tidak menjabat, baru dia berkata, anduk ini. Ya, barangkali mirip dengan Bunani itu. Waktu masih menjabat belum tercerahkan. Nah, baru saya tersadar. Kadang-kadang tak guyon wala apa sampean waktu duwe siung mandi ku lho, ora gelem gawe. Bar saiki gak duwe siung bengak-bengok aku. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu semakin banyak yang terserahkan, terutama para pejabat sing duwe siung, yang masih punya kuasa. Bar wis pensiun orang duwe siung. Ya. Omongannya orang mandi. Nah, kalau yang ditanyakan Mas Haryanto ini tadi sebenarnya nggak perlu tanya kalau tadi ngikuti, tapi nggak apa-apa kan baru datang. Ya, jadi Manik Maya itu siapa? Manik Maya itu adalah sang daya hidup kita, sukma sejati kita. Teja Maya itu siapa? Teja Maya itu tejo itu sinar. Teja Maya itu pikiran kita. Itulah sebabnya Teja Maya itu selalu sing dimongko buta, ya serakah, karena pikiran kita tuh memang angan-angan kita tuh kan pikiran kita kan wah angan-angannya gede. Itu gambaran kita. Esmaya itu adalah rasa. Itulah sebabnya Esmaya itu digambarkan dalam bawah yang kita tuh siapa? Esmaya itu punya anak Brahma, punya anak Indra, punya anak Tokomo Joyorate. Karena Brahma itu kan dewa amarah. Amarah itu kan anaknya rasa. Komo Joyorate, cinta kasih itu juga anaknya rasa. Sehingga untuk kehidupan kita sehari-hari bersosial budaya antara Teja Maya dan Ilmaya ini harus bekerja sama. Kalau Teja Maya saja yang terlalu dominan, stres. Seperti yang saya katakan tadi, ini ada saudaranya teman kita. Akhirnya stres. Sampai ngoyak-ngoyak wong nggo boding ate dipateni. Sing diwayak bingung, gupuh akhirnya ketiban jemuran. Karena angan-angannya besar, dia ingin punya rumah bagus, berarti tagih utang, bingung, stres. Tetapi kalau untuk menuju bagaimana tentang spiritual kita, Manik Maya supaya ini wenang. Wenang itu kuasa. Kuasa apa? Ngeleremke, nyuwungke, meningke. Ya. Teja Maya dan Ismaya untuk menuju Sangjang Tunggal. Sehingga digambarkan dalam pewayangan tadi, Teja Maya, Manik Maya, Ismaya itu adalah putranya Sangjang Wenang. Wenang itu kuasa. Sangjang Wenang putranya Sangjang Wening. Sangjang Wening putranya Sangjang Tunggal. Ini filosofi ketuhanan. Masih ada lagi. Tapi itu konsep ketuhanan. Sangjang Tunggal. Dan ketuhanan itu memang konsep manusia. Gitu. Sangjang Tunggal. Nah kenapa? Di dalam pewayangan tadi, ini tidak pernah ada yang nanyakan. Kenapa di dalam pewayangan Jawa itu yang namanya Sangjang Wenang, Sangjang Wening, ya ini mesti digambarkan wayangnya kecil, wayang bayi.
Kalau sanjang tunggal jarang digambarkan kalau sanjang tunggal. Yang banyak itu sanjang menang, mentok sanjang menang atau kadang-kadang sanjang mening. Ini digambarkan wayangnya itu kecil, wayang bayi. Ya. Karena ketika manusia itu masih bayi, itu sukma sejati itu masih kuat. Sehingga fakta di lapangan ketika ada seorang bayi, ya, ketika daya nalar ya, atau tejamaya dan daya rasa atau ismaya belum berfungsi normal, bayi ini memang benar-benar sanjang menang dan sanjang mening. Dia mampu berkomunikasi dengan sanjang tunggal. Sehingga bayi tadi di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam rumah, dalam pekarangan, di luar ada orang jahat, bayi itu tahu. Dia nangis. Atau kasusnya Vanessa Angel. Waktu itu terjadi kecelakaan di jalan tol. Orang tuanya semuanya mati, tapi bayinya Vanessa Angel itu hidup. Padahal terpental dalam di berita itu kan terpental. Karena sang daya hidup tadi ini masih menyerap energi kehidupan, sehari-hari kehidupan. Tapi ketika Ismaya dan Tejamaya mulai bekerja, yang dibutuhkan adalah sari-sari makanan. Coba gantian sekarang sebelah kiri ini. Siapa monggo? Mas Anton, Mas Puji, Mas Ropi. Rahayu. Saya kepingin tahu itu kan tadi ada Durga. Yeah. Katakan penjaga Setro Gondomayit. Yeah. Ratune Setro Gondomayit. Nah, ini yang saya bingung ini kan kalau Setro Gondomayit ini kan banyak. Berarti gambarannya Durga itu banyak juga itu. Yeah. Kan saya bingung masih ada kibat. Soalnya kuburan di mana-mana gitu. Nah, yeah. Ini yang saya bingung personal itu. Yeah. Yeah. Kan soalnya di Setro Gondomayit itu kan banyak. Yeah. Cuman tidak yang Yeah. masih Saya bingung. Yeah. Yeah. Rahayu, masih. Yeah. Yeah. Mas Anton. Rahayu antara mudeng dan tidak mudeng. Salah satu adalah sebuah pilihan kita sendiri. Antara Durga, Uma dan Parwati. Ini adalah pilihan. Ya, yang memilih ini kan Manikmaya. Kalau kita memilih Parwati atau Uma, bagaimana kejadian? Itu aja. Oh J, kasih J. Nah, Puji, kuburan banyak. Nah, sama, Manikmaya itu juga banyak. Karena Manikmaya itu ada pada setiap tubuh manusia. Ketika manusia tadi memilih Durga, ya Durga ya banyak. Durga itu pada setiap manusia yang melakukan hubungan yang tidak semestinya tadi. Ketika Durga Raja di Setro Gondomayit, ya kuburan banyak, dan itu pilihan kita. Atau gambarannya itu kan semua kuburan-kuburan tadi itu rajanya, ratunya itu Durga. Dan kita yang kesasar karena salah pilih, yaitu di Setro Gondomayit kita masing-masing. Kalau istilah kuburan itu kan istilah Kulon Kali ya. Dulu kan kita tidak punya istilah kuburan itu. Pasetran atau pasarean. Pasetran, setrak nih gua. Tempat sing kiwo, tempat yang sesuatu yang tidak menyenangkan lah istilahnya. Bun paham Mas Puji?
Paham ya. Jadi kuburan banyak, iya. Durga juga banyak. Manik maya juga banyak gitu. Karena manik maya itu ada pada diri setiap manusia yang sudah mengarah ke kebenaran. Durga ada pada setiap manusia yang tadi melakukan sesuatu yang tidak semestinya tadi. Antara hubungannya antara Siwa sama Uma, masa tersedental menjadi Durga. Apakah Uma manik maya itu pilihan Siwa? Bukan pilihan Siwa. Uma ya, pasangan manik maya ini ada dalam waktu tertentu disebut Parwati. Dalam waktu tertentu disebut Seti, dalam waktu tertentu disebut Gauri, dalam waktu tertentu disebut Dewi Kali, dalam waktu tertentu disebut Uma. Uma melakukan masa tersedental menjadi Durga. Durga adalah tempat Setra Gondomayit yang ini kan sebelah kiri, sebelah. Akhirnya kan pasangannya kan manik maya tadi. Ini pasangan dan pilihan hidup kita. Paham Mas Anton? Jadi yang memilih Uma Parwati itu bukan Siwa, itu pasangan. Pasangan apa yang kita hadapi, kita mau pilih mana. Kalau saat ini banyak di antara bangsa kita yang suka menjadi penghuni kuburan, ikut Durga di Setra Gondomayit, ya itu pilihan mereka gitu loh. Sehingga ketika saya mencoba bercerita ke teman-teman, ke bolo-bolo ya, kalau yang belum bolo saya tidak berani ngomong daripada nanti tersinggung. Selalu saya katakan apa? Ini pilihan jenengan. Jenengan kepingin jadi penghuni kuburan ya, dengan waktu yang tidak jelas, atau kan jenengan kepingin manunggaling kawula Gusti, urip sampurna mati sampurna, itu pilihannya jenengan. Dan saya menceritakan ini dengan berdasarkan logika. Karena ajaran Jawa itu selalu berdasarkan apa? Tiniming nalar, baik logis, kasunyatan, realita. Dan sesuai dengan serat teles. Jawa itu rasa kakean dalil, pikiran, nalaran. Dengan nalar sehat gitu. Yang objektif. Nek dijiwit loro aja jiwit. Ketika kita bicara tentang cerita Durga Setra Gondomayit ya, penghuni kuburan. Terus dalam satu sisi kita bagaimana manik maya menuju Sang Hyang Tunggal, ini kan bisa dilogikakan gitu loh. Sementara kalau kita bicara iman dan dalil malah nggak bisa dilogikakan. Karena kita sudah didogma, dikunci, pokoknya kamu harus iman, harus percaya, dasarnya dalil. Jawa tidak mengenal itu gitu loh. Ya, udah pegang mic lagi Mas Puji, silakan. Kalau menurut saya itu yang orang-orang yang ikut agama sana lah, itu mereka itu sebenarnya kan korban politik. Nah itu ya memang kemasan promosinya mereka sangat luar biasa. Jadi akhirnya sampai mendarah daging. Nah, di sini berarti gambarannya Durga, manik maya dan apa itu perlambang ya. Simbol perlambang. Nah, terus itu penamaannya itu diberi nama, umpamanya kalau seperti yang dari dari ajaran sana lah, ajaran Eropa, ajaran Timur Tengah itu kan mereka memberi nama. Ini bagian ini bagian ini sih untuk ini. Nah, apakah itu agak ada persamaan atau berbeda? Di Jawa yang dijelaskan nanti Durga, manik maya. Saya tidak nyebut namanya itu ya. Yang cuman itu yang. Ya, pembagian nama itu di Jawa itu kan biasanya kan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Contoh lain umpamanya kapan diberi nama Janoko.
Kapan diberi nama Harjuno? Padahal tapi ini kalau para pemirsa nggak pahamnya juga nggak ngerti loh saya maksud. Padahal yang namanya Janaka dan Harjuno itu satu sosok. Ya. Kapan dia bernama Janaka dan kapan dia bernama Harjuno? Ini berbeda situasi dan kondisi. Begitu juga tadi. Kapan dia menjadi Durga? Durga, pasangan Manikmaya. Kapan dia menjadi Uma? Pasangan dari Siwa. Kapan dia menjadi Parwati? Kapan dia menjadi Dewi Kali? Ini yang membedakan adalah situasi dan kondisi. Ketika terjadi bumi ini terjadi prahara, banjir bandang, gunung meletus, ini adalah sang Dewi Kali. Sang ibu itu marah. Atas apa? Perilaku manusia-manusianya. Sehingga kalau dalam gambaran pewayangan itu, sang Dewi Kali itu digambarkan sosok perempuan yang berwajahnya hitam atau biru, yang jelek, yang marah, ya, yang penuh berapi-api. Ya. Ketika Ibu Parwati atau Pertiwi, ya, Ibu Parwati, ini marah, ini menjadi Dewi Kali. Jadi ketika ada gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, ini adalah situasi dan kondisi Dewi Kali. Marah. Kenapa marah? Karena perilaku sang anak-anak manusia. Tapi marahnya sang Dewi Kali ini adalah marahnya ibu. Setelah marah pasti ada hikmah, ada sesuatu yang hikmah lain. Contoh Gunung Semeru meletus, erupsi gitu ya. Ini kan Dewi Kali. Tapi setelah sang ibu marah ya, mendatangkan apa? Pasir Semeru mahal. Erupsinya abu vulkanik menjadi pupuk yang subur ya. Ya. Tapi tentunya masa kita itu kepingin ibu marah terus ya. Tentunya kan sekali waktu ada sang Dewi Kali, dalam satu sisi sekali waktu menjadi Uma ya. Dan kalau kita tersesat menjadi Durga gitu. Durga raja atau ratu Setro Gondomayit. Ya memang selama ini bagi kita yang sudah tercerahkan kan kita sadar, oh iya, bangsa ini menjadi korban politik, korban dogma, korban agama menjadi senjata geopolitik menguasai suatu bangsa. Bagi kita yang sadar. Tapi bagi yang mabuk enggak begitu. Kita dianggap yang salah. Kita dianggap yang stres. Dia mengatakan, oh mempelajari agama itu perlu pendalaman. Walaupun kadangkala ketika kita ngobrol terus lebih lanjut, kadang-kadang malah dia tidak paham. Kalau bahasa ini dulunya dari bahasa Ibrani, begini, ya, dia nggak paham malahan. Karena dia mempelajari cuman satu kotak saja, satu buku saja. Orang yang mabuk akan menganggap belajar satu buku seolah-olah menguasai dunia, mengerti dunia. Tapi bagi orang yang pinter, orang yang cerdas, mempelajari banyak buku, itu pun masih merasa kurang. Sehingga di dalam bahasa lain orang Jawa mengatakan apa? Ojo kadya kodhok ngemuli leng. Ojo kadya kodhok sakjroning leng. Ya. Banyak orang yang agamis itu merasa mempelajari satu buku, seolah-olah mengerti dunia. Dia seperti kodok di dalam leng, di dalam apa? Sehingga kata ya, ketika hanya di dalam liang, seolah-olah dia kan paling besar di situ, paling mengerti di situ. Tapi bagi orang yang cerdas, mempelajari banyak buku, itu pun masih terasa kurang. Sehingga bagi orang Jawa yang sudah mempelajari banyak buku, dia diharuskan menjadi
kadya kodhok ngemu lileng, seperti katak menyelimuti liangnya. Sehingga dalam konsep tadi sang manik moyo manunggal dengan sang jang tunggal, ini ada konsep lain namanya apa? Seperti katak menyelimuti liang, kadya kodhok ngemu lileng. Akhirnya apa? Menjadi beraga sukma. Di sini saja juga banyak yang salah pengertian. Dianggapnya ngerogoh sukmo. Ngerogoh kan ngerogoh sak, ngerogoh. Padahal itu bahasanya bukan ngerogoh sukmo. Tapi ngeraga sukma. Ngeraga itu kalau bahasa Indonesia apa? Beraga sukma. Sukma itu menjadi menyelimuti raga. Seperti katak menyelimuti leng, menyelimuti liang. Banyak konsep-konsep Jawa itu yang saat ini generasi kita nggak paham, akhirnya salah arti. Termasuk ketika kita samadhi itu kan ngendeng pucuking grono, tapi disalah artikan apa? Mandeng pucuking grono. Padahal kata mandeng sama ngendeng itu berbeda. Sama dengan ngerogoh dengan ngeraga. Ngerogoh, ya ngerogoh. Nah, selama kan orang mengatakan kan ngerogoh sukmo, ngerogoh, ngeraga. Bukan dalam artian ngerogoh, ya ngerogoh kan ngerogosa. Ini ngerogoh atau ngeraga sukma. Dalam bahasa lainnya ada apa? Beraga sukma. Kadya kodhok ngemu lileng. Mas Ropi udah pegang mic, monggo. Rayu. Yang saya mau sampaikan bagaimana anak-anak mulai sejak dini, khususnya yang Jawa itu sudah diajari kosakata atau tata bahasa Jawa. Karena semakin hari banyak kerancuan, terus pengaburan, sehingga generasi yang sejak dini nggak diajari dengan bahasa Jawa akhirnya hilang dan mudah dimanipulasi dengan bahasanya sendiri. Padahal kita tahu para agen Kulon Kali, Serah Barat kan mulai dini itu sudah menanamkan suara bahasa. Kalau anak-anak orang Jawa sejak mulai dini tidak ditanamkan dengan bahasa, maka ya terus terjadi keterpurukan. Terus caranya itu untuk memulai gimana dan solusinya gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak dini bagaimana anak-anak orang Jawa itu bisa berlogika logis, bisa berpikir kreatif. Itu aja, matur nuwun. Mas Ropi. Mas Yanto mau nanya, kan tadi kan baru datang nanyanya sesuatu yang sebenarnya sudah dibahas. Kalau sekarang kan sudah paham, monggo. Sebenarnya pemikiran Mas Ropi itu juga pemikiran kita. Dan tadi juga ditanyakan oleh Bu Nani juga. Jadi keinginan kita ingin sebenarnya tadi terus mencerdaskan anak bangsa ini. Yang dimaksud anak bangsa ya semua komponen mulai dari kecil. Ya. Ketika mereka sudah kita cerdaskan, kita biasakan mereka berpikir cerdas, berpikir logis ya. Karena ajaran Jawa itu kan selalu fenomenal, baik logis. Ingin kita ke sana. Tetapi sepanjang bangsa ini ya, entah itu yang pegang kebijakan pemerintah maupun yang punya kuasa non formal, tokoh-tokoh masyarakat belum sadar, ya tentunya akan repot, akan kesulitan. Sehingga salah satu gerak kita dengan cara kita membuat channel YouTube ini itu ke sana. Kita membentuk aura energi semesta untuk mempengaruhi energi-energi yang di dalam tubuh yang lain, untuk membentuk energi semesta untuk berubah, bergeseran. Karena jongko bisa nih jinongko kudu jinangkah. Memang leluhur kita sudah jongko. Yang wis 500 tahun
bakal sun-suwun Bali Jawa nireki. Wis dijongkok. Nanti akan ada munculnya Gomo Budi kesadaran. Munculnya kembali Gomo Budi. Budi itu kesadaran. Dan saya lihat indikator-indikator ke sana sudah mulai nampak. Kembalinya kesadaran. Ya. Kalau nanti kesadaran sudah muncul, semuanya pasti akan tertata kembali. Kita tidak lagi mabuk agama. Tapi sepanjang kesadaran ini belum muncul, ya kita sulit. Bahkan selama ini ajaran leluhur kita tuh selalu direndahkan, diinjak-injak. Ya. Karena mereka mengagung-agungkan ajaran Kulon Kali yang dianggapnya dari langit. Padahal agama itu merupakan spiritual culture. Spiritual culture itu bagian dari culture. Agama itu bagian dari budaya. Gak ada ceritanya agama dari langit, itu gak ada. Gak ada agama itu dari Tuhan, itu gak ada. Tuhan itu tidak beragama dan tidak menciptakan agama. Apa buktinya kalau agama itu dari ciptaan manusia? Satu, nama Tuhannya nama lokal. Ajarannya di dalam kitab suci bahasanya bahasa lokal. Ritus-ritusnya ritus-ritus budaya lokal. Udah nampak jelas bagi kita yang sudah tercerahkan. Tapi bagi yang mabuk agama kan tetap belum bisa nerima gitu loh. Sehingga tadi saya gambarkan kalau kita menghadapi orang mabuk, kita nggak bisa vulgar. Harus kita beri kesadaran pelan-pelan. Terima kasih ya. Ada lagi. Saya gayeng monggo. Saya mencoba menjawab. Ini kode aja. Monggo. Masalah tadi pelajaran bahasa daerah. Mulai dini. Sebetulnya itu mulai dini itu pelajaran itu memang ada. Cuma waktunya itu kurang. 2 jam pelajaran. Itu sama dengan 40 kali 2. Itu dalam 1 minggu. Itu pun gurunya tidak ahli bahasa Jawa. Tidak ahli bahasa Jawa. Nah, kalau toh nanti itu suatu saat ada perombakan materi atau kurikulum, itu mungkin bisa diusulkan. Tapi siapa yang berani mengusulkan dengan menghilangkan pelajaran yang tidak perlu? Saya kira itu ada di sini. Jadi karena 1 minggu cuma 2 itu kurang, apalagi yang sekarang ini bahasa Jawa tentunya juga perilaku Jawa dan lain-lain itu misalnya unggah-ungguh atau budi pekerti itu kan hampir punah, sudah tertindas, tergeser oleh pelajaran lain. Nah itu akhirnya ya memang tambah krisis adanya, krisis bahasa Jawa. Ya saya matur nuwun Gusti, tadi itu 2 kali pertemuan itu dari SMK itu ada pembelajaran yang minta tolong saya untuk mempelajari yang terutama yaitu kesenian Jawa tadi gamelan. Terus nanti itu berkembang ke materi pelajaran bahasa Jawa. Terima kasih kan, terlalu melebar nanti dengan tema kita. Matur nuwun. Terima kasih, ini udah melebar sebenarnya yang disampaikan Mas Ropi tadi dengan tema kita. Tapi ya memang itu keprihatinan kita gitu. Tapi itu sudah melebar. Tema kita tadi adalah wayang Durga, ya, tentang Durga, Ratu Setro Gondomayit. Itu tema kita. Melebar tekan dindi ya. Karena bahasa yang tidak dipahami. Jadi kalau itu sudah menjadi rahasia umum itu sebenarnya. Nek dikait-kaitke ya kabeh masuk, tapi kan kita melebar jadi menjadi bias ya. Terima kasih ya, kita cukupkan saja sampai sini dulu tentang bahasan kita Durga Ratu Setro Gondomayit. Setelah kita bedah, kita renungkan, dan semua itu adalah pilihan. Kita mau menjadi pengikut Durga, menjadi penghuni kuburan Setro Gondomayit, ya, penghuni Setro Gondomayit, ataukah kita melangkah memurnikan Sang Manik Maya
untuk wenang, wening, dan menuju Sang Hyang Tunggal. Itu pilihan. Dan itu juga merupakan esensi perbedaan ajaran Jawa dengan ajaran Kulon Kali. Di ajaran Jawa kita diajarkan selalu bertanggung jawab dengan apapun perilaku kita. Ngunduh wae pakarti karma pala. Sementara ajaran Kulon Kali malah membingungkan. Dalam satu sisi katanya semua kehendak Tuhan. Termasuk orang melakukan kejahatan juga kehendak Tuhan. Tapi anehnya kenapa manusia harus diseksa? Dikasih hukuman. Kalau semuanya itu kehendak Tuhan. Kan malah membagongkan. Kalau manusia itu tidak punya keleluasaan dan semua kehendak Tuhan, tentunya manusia harus lepas dari segala hukuman. Karena semua yang bertanggung jawab seharusnya Sang Sutradara. Mudah-mudahan mampulah mencerdaskan kita semua, menyadarkan kita semua, bangsa ini bangkit merdeka jiwa raga. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.